kekerasan terhadap satwa liar atau ya satwa yang dilindungi di Kabupaten Tanah Datar. Simpa ini berdarah pada bagian telinganya. Ternyata Simpa ini bereaksi. Itu di Muara yang merupakan habitat buaya ini sudah beralih fungsi menjadi lahan budidaya masyarakat. Ini terjadi konflik satwa itu pada tahun 2020 itu mencapai di atas 30 kejadian. Ekor harimau melintas di jalan gitu dengan modal senter saja gitu. Tentunya tetap ada teman saya di belakang siaga dengan senjata api ya. Tapi pada waktu itu kita turun jarak 5 meter dengan modal senter ya seperti menggiring anak kucing lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, penonton Padang kita dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini kami kembali hadir untuk Anda berbincang, berdiskusi mengenai sejumlah topik bahasan yang terjadi di Sumatera Barat. Dan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu viral ya video yang beredar di sejumlah media sosial tentang adanya dugaan atau indikasi ya adanya kekerasan terhadap satwa liar atau ya satwa yang dilindungi di Kabupaten Tanah Datar. Nah, sebelum kita membahas soal ini, ada baiknya kita simak dulu video berikut ini. Video rekaman yang diduga aksi penyiksaan terhadap seekor simpai Sumatera atau surili Sumatera viral di sejumlah media sosial. Aksi para remaja dalam video itu sontak dikecam publik, terutama para pecinta satwa. Dalam video berdurasi 26 detik itu, terlihat seorang remaja memegang ekor simpai yang menjerit. Sementara, rekan-rekannya tertawa melihat aksi tersebut. Satwa yang dilindungi itu sempat lepas, namun masuk ke sungai, lalu kembali dikejar. Dalam video juga terlihat salah seorang remaja yang memegang karung. Karena mereka berdialog dalam bahasa Minang, diduga aksi itu berlangsung di salah satu daerah di Sumatera Barat. Kita akan membahas hal tersebut dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resor Agam, Bapak Ade Putra. Betul, Ade Putra. Selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Ade, kita mau tahu nih perkembangan informasi terakhir ya mengenai video yang sempat viral kemarin. Ini informasi terakhirnya seperti apa, Pak Ade? Jadi setelah video tersebut tersebar luas baik di media pemberitaan ataupun media sosial, tepat itu pada 31 Maret 2021, kita dari BKSDA sudah langsung bergerak menelusuri asal-usul video itu tersebut guna memastikan pertama adalah lokasinya itu dan juga identifikasi terhadap para pelakunya. Ya. Nah, jadi kurang lebih selama 2 hari kita membutuhkan waktu 2 hari untuk dapat menemukan dan mengetahui di mana lokasi dan para pelakunya. Nah, selama 2 hari tersebut. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita juga bekerja sama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar, khususnya Subdit Cyber dan Subdit Tindak Pidana Tertentu atau TPTR. Hasil penelusuran kita berhasil menemukan lokasi kejadian, yaitu di Jorong Ayemudia, Nagari Tambangan, Kecamatan Selokoto, Kabupaten Tanah Datar. Ini agak berbeda dengan lokasi yang sebelumnya tersebar luas di daerah Lintau. Jadi berbeda. Kemudian juga dari hasil analisa kita terhadap video tersebut, kita juga dapat memastikan para pelakunya juga berasal dari lokasi yang sama, kelima pelaku ini. Jadi pada hari Sabtu kemarin kita sudah berhasil menemukan lokasi dan juga menemukan para pelakunya. Nah, kemudian para pelaku ini kita identifikasi dulu kebenarannya apakah sesuai dengan yang ada di dalam video yang beredar tersebut. Selanjutnya, setelah kita lakukan identifikasi kebenaran identitas para pelaku, kita melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian persis seperti yang ada di dalam video tersebut. Hasil rekonstruksi, para kelima pelaku ini diketahui bahwa ternyata mereka tidak pernah memposting ataupun menyebarluaskan video tersebut. Nah, jadi ada satu lagi pelaku yang kita mintai keterangan. Totalnya ada 6 orang. Ke-6 orang para pelaku ini selanjutnya kita bawa ke kantor wali negari setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan kepada para kelima pelaku ditambah 1 orang pelaku penyebar video. Kemudian keterangan kelima para pelaku ini dikonfrontasi atau dicocokkan keterangannya. Sehingga tim gabungan pada saat itu mengambil kesimpulan bahwa awalnya
para pelaku ini adalah ingin pergi ke sungai untuk mandi. Ketika menjelang hampir ke sungai yang berjarak 30 meter dari lokasi mereka berlatih, jadi mereka ini satu perguruan silat, olahraga silat. Jadi setelah selesai latihan silat, mereka mau pergi ke sungai untuk mandi, melihat satwa simpai ini atau surili ini tergeletak. Dengan maksud mau menangkap untuk melihat kondisinya, karena diketahui simpai ini berdarah pada bagian telinganya. Ternyata simpai ini bereaksi, dan itu adalah reaksi normal dari setiap satwa ketika didekati ataupun bersentuhan dengan manusia. Dia meronta-ronta. Nah, mungkin para pelaku ini melihat hal itu sebuah kelucuan, sehingga secara spontan pun mereka tertawa. Kemudian salah seorang pelaku mengambil karung untuk tujuannya membawa satwa ini, karena mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara menangkap yang benar terhadap satwa ini. Nah, seperti itulah kejadian yang ada dalam video. Keterangan ini kita cocokkan dengan rekonstruksi ulang, kemudian juga saksi-saksi lainnya di luar yang 5 para pelaku ini. Kita juga minta keterangan seperti para warga setempat, tetangga lokasi kejadian, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga perangkat nagarinya. Jadi kita konfrontir semua kebenaran informasi tersebut. Sampailah pada kesimpulan kita bahwa ini bukan hal yang disengaja. Artinya hewan ini tidak diburu gitu ya? Betul, jadi satwa ini sebenarnya tidak dalam kondisi diburu oleh para pelaku ini. Nah, tapi walaupun begitu terhadap para pelaku, kita tetap mintakan untuk membuat video klarifikasi. Jadi kita buatkan video klarifikasinya, kemudian para pelaku kita amankan ke Polres Padang Panjang. Kita bawa. Jadi setelah dari lokasi kejadian, kita periksa di kantor Wali Nagari, malamnya kita bawa ke Polres Padang Panjang. Kondisi simpainya sendiri terakhir seperti? Jadi dari keterangan mereka dan juga rekonstruksi di lokasi kejadian, satwa ini setelah dibawa ke tempat latihan mereka atau padepokannya ataupun rumah latihan, jadi diobati, dirawat dan diobati, ya, tentunya dengan obat waktu itu diketahui seperti obat obat merah atau menghentikan pendarahan gitu ya. Kemudian pada saat itu juga satwa ini karena mungkin belum merasa nyaman atau belum terbiasa dengan para pelaku ini melepaskan diri. Sehingga pada hari itu juga lepas lagi. Dan para pelaku juga tidak menghiraukan lagi setelah itu. Video ini sebenarnya atau kejadian ini terjadi pada 14 Januari 2021. Jadi ini video lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Tapi viralnya kemarin? Ya, viralnya pada 30 Maret kemarin gitu. Ya. Pak Ade, kalau kita bicara soal satwa dan manusia ya. Sekarang ini kan banyak sekali misalnya kadang orang yang tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak mau peduli gitu. Menyakiti hewan gitu ya. Kemudian sehingga terjadinya konflik antar manusia dan hewan. Dan ini hampir terjadi di setiap daerah saat ini. Nah, kalau Pak Ade kan di Agam nih ya, di Agam kan cakupannya luas, bahkan ke Pasaman juga kalau tidak salah ya, dan tanah datar. Nah, kalau saat ini Pak Ade melihatnya seperti apa kondisi keterdampingan manusia dan satwa saat ini? Jadi sebenarnya adanya interaksi negatif atau bahasa kami itu konflik antara manusia dan satwa liar ini merupakan sebuah akibat dari sebuah sebab. Jadi ada sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Seperti misalnya kalau kami di Agam itu sering terjadi konflik antara manusia dengan buaya yang sampai menimbulkan korban jiwa. Ini kalau hasil kesimpulan kami disebabkan oleh beberapa faktor. Setidaknya ada 3. Satu itu jelas ini alih fungsi lahan. Di mana kita pun secara sederhana dapat melihat di mungkin aplikasi Google Map, di mana dari hulu sungai ini sampai dengan hilir sungai ini atau di muara yang merupakan habitat buaya ini sudah beralih fungsi menjadi lahan budidaya masyarakat. Artinya jadi perkebunan sawit, perumahan, sehingga buaya ini yang awalnya di muara di darat terdorong ke dalam air. Terdorong dalam air karena dia sudah tidak mempunyai daratan lagi. Nah, akhirnya semakin sering berinteraksi dengan manusia. Kemudian juga faktor kedua, ada faktor dari manusianya sendiri, yaitu adanya unsur kelalaian. Unsur kelalaian di sini misalnya beberapa kali kejadian itu beberapa satwa itu sudah atau biasa aktif pada malam hari. Manusia juga beraktivitas pada malam hari di lokasi tersebut, sehingga terjadi tersinggungan aktivitas. Misalnya ada yang mencari mancing ikan atau menyentrum ikan pada malam hari di lokasi memang sebenarnya sudah diketahui itu adalah tempatnya buaya. Nah, sehingga terjadi interaksi. Kemudian juga ada kebiasaan yang kurang baik dari beberapa lokasi di daerah Sumatera Barat,
Seperti kemarin terakhir terjadi di daerah Ujung Gading, Pasaman Barat, dan juga pernah di Air Bangis, kemudian Sasak, di mana ada kebiasaan oknum warga ini membuang sisa rumah tangganya, seperti misalnya sisa potongan ayam, daging yang dibuang ke sungai di belakang perumahan mereka. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memancing buaya untuk datang. Untuk datang. Nah, karena dianggap ini adalah makanan yang Sumber sudah tersedia, makanan. ya, Iya, betul. iya. Jadi ini terjadi di beberapa daerah, dan dari beberapa daerah ini ada yang juga melaksanakan himbauan kita atau memperhatikan himbauan kita untuk tidak lagi membuang sampah-sampah rumah tangga, sisa rumah tangga. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak terlihat lagi buaya di situ. Nah, ini contoh ada 3 faktor penyebab kenapa juga sering terjadi interaksi antara manusia dengan satwa liar. Dari catatan Pak Ade, khususnya di Agam, di Pasaman, kemudian juga di Tanah Datar, di tahun 2020, berapa banyak jumlah konflik antara manusia sama satwa liar? Jadi untuk wilayah Sumatera Barat bagian utara, itu setidaknya terjadi konflik satwa itu pada tahun 2020 itu mencapai di atas 30 kejadian. Itu apa aja tuh Pak Ade? Paling sering itu konflik antara manusia dengan buaya, kemudian manusia dengan beruang. Manusia dan beruang, ya? Pernah juga manusia dengan macan dahan maupun dengan harimau. Nah, biasanya kerugian ini seperti misalnya kerugian jiwa, ya, seperti untuk buaya itu kerugian jiwa, misalnya ada yang sampai meninggal, kemudian juga ada kerugian ekonomi, misalnya Hewan ternak, ya? Hewan ternak. Ini juga ada tanaman buah seperti buah-buahan di daerah Kelompek-Pelampek, itu tanaman buah masyarakat dimakan oleh satwa beruang. Nah, ini tentunya juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat gitu. Kalau dari segi kuantitas tiap tahun itu bagaimana konflik antara manusia dan hewan ini? Apakah tetap sama atau malah terjadi peningkatan, Pak Ade? Dari data tahun 2019, perbandingan 2019 dengan 2020, ini cenderung meningkat. Cenderung meningkat. Ada beberapa hal kalau menurut kami yang menyebabkan juga kenapa meningkatnya, terutama aktivitas atau kebiasaan tradisional kita. Dalam artian seperti misalnya berburu babi. Nah, di beberapa daerah berburu babi itu sampai dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. 1 minggu. Nah, kalau berburu babinya itu mungkin di lahan budidaya masyarakat, sehingga babinya dianggap hama, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi ketika kejadian berburu babi ini sudah jauh ke dalam hutan, di situ terjadinya konflik. Mengganggu. Apa ya, rantai makanan hewan di dalam, ya? Betul, itu terkait dengan keseimbangan ekosistem di alamnya. Yang lebih berdampak lebih besarnya adalah ketika aktivitas berburu babi ini jauh ke dalam hutan, satwa terganggu, satwa ini keluar, kemudian terjadi konflik dengan manusia yang tidak tahu menahu dengan kegiatan aktivitas berburu babi. Ini juga terjadi seperti di daerah Lubuk Basung, ada aktivitas berburu babi, kemudian ternyata ada beruang yang sedang beranak, beruang ini keluar, lari, ketakutan, ternyata ada para penduduk yang sedang ada di ladang, penduduk ini yang diserangnya. Karena dia dengan ketakutannya ingin menyelamatkan diri. Benar. Seperti itu. Insting binatang adalah mempertahankan diri, ya, betul, Pak Ade, ya? Dia survive untuk keselamatan diri, sehingga dia sangat agresif terhadap manusia. Kabupaten 50 Kota masuk wilayah kerja Pak Ade juga? Jadi saya ini selain sebagai Kepala Resor KSDA di Agam, juga sebagai fungsional pengendali ekosistem hutan di BKSDA Sumatera Barat. Jadi kalau bicaranya selaku pengendali ekosistem hutan, saya bicara di wilayah mana saja di dalam Sumatera Barat gitu. Tapi kalau teman-teman di lapangan itu kalau nelpon Pak Ade gitu kan, pasti persoalannya 2 itu. Kalau nggak bunga rafflesia, masalah konflik hewan gitu kan, satwa liar. Nah, dampak yang bisa ditimbulkan gitu Pak Ade, selain dampak korban jiwa, apa aja tuh yang bisa terjadi kalau konflik antara hewan sama satwa liar sama manusia nih Pak Ade? Ya, jadi saya tambahkan juga, biasanya kalau kita komunikasi dengan rekan-rekan media, selain masalah konflik satwa, kemudian masalah rafflesia, juga masalah perdagangan satwa biasanya. Perdagangan satwa dilindungi, ya. Jadi kalau tadi ditanyakan dampak lainnya itu, dampaknya ini terutama ke warga lainnya juga pernah mengganggu proses kehidupan manusia. Dalam artian di salah satu nagari pernah terjadi harimau masuk ke suatu wilayah atau pemukiman, selama seminggu aktivitas masyarakatnya terhenti, baik itu sekolah, aktivitas belajar mengajar, ataupun aktivitas keagamaan. Dan ini tentu dampaknya cukup luas, sehingga pada saat itu kita pun langsung melakukan penanganan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini konflik, tadi ada buaya, kemudian ada harimau, ada beruang, kemudian harimau dahan gitu. Misalnya kayak buaya lah misalnya kan,
ini kan Pak De bilang tadi kan karena ekosistemnya terganggu gitu. Nah, BKSDA sendiri, yang Pak De, apa yang dilakukan kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwa sebenarnya kita yang salah, manusia yang salah, karena kita mengganggu kehidupan mereka. Nah, apa yang dilakukan sendiri Pak De untuk mengedukasi masyarakat? Jadi untuk pencegahan kita atau istilahnya itu mitigasi konflik kita dalam penanganan manusia dengan satwa liar ini, kita melakukan beberapa langkah. Pertama yaitu melakukan sosialisasi tentunya terhadap masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi konflik. Nah, kita melakukan sosialisasi termasuk mengenalkan bagaimana sifat perilaku satwa ini, kemudian ketika berhadapan seperti apa sampai ke tahap-tahap penyelamatan diri atau evakuasi diri sendiri. Kemudian juga kita pada lokasi terdapatnya satwa ini, terutama buaya, kita juga sudah memberikan rambu-rambu atau tanda-tanda bahwa daerah ini terdapat buaya atau daerah ini terdapat pelintasan satwa. Kemudian juga kita melakukan, ada juga kita yang melakukan namanya translokasi satwa. Artinya seperti ini, misalnya di suatu lokasi itu satwa ini populasinya sudah meningkat. Nah, sementara areal habitatnya terbatas atau sempit, maka satwa ini kita pindahkan ke lokasi lain atau istilahnya translokasi. Jadi kita pindahkan sehingga satwanya jumlahnya tetap terjaga, tidak berlebih atau over kapasitas gitu. Kalau petugas BKSDA sendiri yang di Agam berapa banyak tuh Pak De? Jadi di wilayah Agam Pasaman Barat itu ataupun 50 kota itu disebut dengan wilayah 1, itu jumlah petugasnya hanya 26 orang. 26 orang untuk wilayah yang sebesar itu? Betul, dan itu belum termasuk tugas kami lainnya yaitu melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan konservasi. Jadi kayak cagar alam, taman wisata alam, Suaka Marga Satwa, kami juga melakukan patroli. Yang tidak kalah penting. Jadi kami melakukan patroli, nginap dalam hutan, ngecamp, itu juga tugas lain yang kami laksanakan itu. Artinya 26 orang untuk yang sebesar itu pasti personel nggak cukup gitu kan. Nah, apakah membawa masyarakat atau organisasi kelompok pecinta alam untuk berperan serta untuk sama-sama menjaga atau bagaimana Pak De? Jadi keunikan kita Sumatera Barat ini kalau menurut saya dibanding daerah lainnya, kita sudah punya kearifan lokal dari dulunya turun-temurun sampai dengan sekarang, bahwa di daerah kita ini dikenal dengan istilah ulayat atau hutan, ada juga istilahnya menyebutnya itu hutan larangan, dan ini selalu terjaga sampai sekarang kearifan lokal ini. Nah, melihat situasi itu maka mengantisipasi atau mensiasati jumlah tenaga tadi yang kurang, kita juga mengedepankan peran-peran para tokoh lokal. Seperti misalnya di Agam kita mengedepankan adanya misalnya Din Imama ataupun tokoh adat, tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga hutan. Nah, ketika misalnya terjadi suatu pelanggaran, kita akan mengedepankan kearifan lokal. Misalnya secara adat dia disanksi. Jadi hukum positif merupakan langkah terakhir yang kita gunakan gitu. Nah, termasuk juga dalam aktivitas penanganan konflik satwa ataupun kegiatan lainnya, kita selalu bersama masyarakat setempat, dan juga ada juga yang sudah beberapa orang kita latih menghadapi situasi-situasi tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kan ada tuh yang biasanya kalau ada konflik sama hewan satwa liar gitu, mereka siap-siap untuk dihabisi atau diapa gitu. Sebenarnya metodenya seperti apa sih Pak De? Kalau misalnya sudah ada yang misalnya satwa yang sudah masuk perkampungan gitu, juknisnya seperti apa gitu? Apakah langsung digas aja atau gimana gitu Pak De? Baik. Jadi istilahnya kalau penanganan satwa ini ada istilah SOP-nya, Standard Operational Procedure-nya. Jadi ada hampir sama dengan mungkin di kepolisian ya, ada istilah eskalasi lah. Eskalasi ini tingkat keterancaman atau tingkat ketergangguannya. Nah, misalnya satwa itu hanya melintas. Misalnya satwa hanya melintas di dekat air, baik itu lahan perkebunan masyarakat ataupun pemukiman, maka kita hanya sifatnya monitoring dan pengusiran. Nah, atau ketika satwa sudah masuk ke pemukiman dan menyerang ternak warga, maka tetap kita lakukan upaya pengusiran dan evakuasi atau penangkapan dengan menggunakan peralatan. Nah, langkah terakhir atau SOP terakhir kita adalah penangkapan, dan juga tidak tertutup untuk melakukan eutanasia. Eutanasia ini mematikan satwa, tapi ini belum pernah kita lakukan, tapi ini dimungkinkan oleh undang-undang. Ketika satwa itu memang secara langsung sudah mengancam secara langsung, itu kita dimungkinkan oleh undang-undang. BKSDA berwenang untuk melakukan eutanasia atau mematikan satwa. Kalau itu sudah skalanya sudah membahayakan. Ya, membahayakan. Tapi selama ini kita belum pernah memakai metode tersebut. Itu merupakan langkah mungkin terakhir sekali. Kita lebih sering menggunakan metode atau
SOP tahap kedua, yaitu mengusir dan menangkap dengan menggunakan box trap atau kamera kandang jebak. Artinya kalau misalnya ada potensi konflik, ini warga yang melapor ke BKSD atau BKSD yang langsung turun ke lapangan, Bapak Deh? Jadi kita juga sudah membentuk semacam jejaring gitu atau mitra di beberapa wilayah rawan konflik satwa ini, dan sudah ada kontak-kontak person kita, sehingga ketika terjadi kemunculan satwa, walaupun dia tidak menimbulkan kerugian tapi sekedar muncul, maka kontak-kontak person kita tadi segera pada kesempatan pertama melaporkan kepada kita. Nah, dan biasanya saya selalu bilang beri kami waktu 2 jam untuk sampai ke lokasi, karena kita juga harus mempersiapkan peralatan segala macamnya gitu kan. Nah, kita selalu tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Nah, ada juga memang kita beberapa satwa yang memang sudah dalam kontrol kita, dalam artian seperti misalnya harimau yang pernah kita tangkap, kemudian kita rehabilitasi, kemudian kita rilis kembali atau kita lepaskan kembali, itu sudah kita beri semacam penanda, kalung GPS Collar, dan itu selalu memberikan sinyal kepada kita ketika misalnya si satwa ini mulai mendekati, misal katakanlah radius 2 kilo mendekati areal budidaya masyarakat atau pemukiman, maka kita sudah siap-siap untuk antisipasi gitu. Berarti terdetek ya? Terdeteksi gitu, seperti itu. Ya. Pak De, kan kalau misalnya penanganan konflik hewan satu dengan hewan yang lain kan berbeda nih Pak De. Misalnya harimau dengan buaya pasti beda, harimau dengan beruang pasti beda gitu kan, atau harimau dahan beda. Nah itu caranya diajarkan juga kepada masyarakat atau tidak? Atau BKSDA sama tim saja yang misalnya yang melakukan antisipasinya? Ketika tingkat keterancaman ketergangguan ini pada tahap 2, artinya satwa masuk ke wilayah pemukiman masyarakat, kemudian menimbulkan kerugian baik itu berupa ternak, itu masyarakat hanya kita berikan tugas ataupun kita berikan kesempatan untuk melapor, karena keselamatan mereka lebih utama. Nah, ketika terjadi penanganannya, maka tim kita yang menangani bersama aparat terkait baik TNI ataupun Polri. Nah, ketika di tahap 1, misalnya satwa cuma melintas, itu masyarakat memang kita berikan semacam edukasi bagaimana membuat satwa ini menjauhi pemukiman, misalnya dengan membunyikan bunyi-bunyian atau memberikan tanda-tanda sesuatu di batas pemukiman. Tapi kalau sudah tahap 2, apalagi tahap 3, memang masyarakat sifatnya kita hanya melaporkan kepada kita. Kita melakukan penanganan. Yang videonya saya nonton itu yang pakai dentum-dentuman itu berarti juga melibatkan masyarakat kalau yang sampai di situ ya? Ya, betul. Jadi kalau hanya untuk pengusiran, kita bisa melibatkan masyarakat. Tapi ketika harus melakukan penangkapan, itu memang harus tim kita, tim BKSDA saja. Gitu. Ya. Kalau harimau, kalau nggak ahlinya malah ya, jangan sampai nanti ketika lakukan penanganan satwa, malah nanti menimbulkan korban jiwa atau menimbulkan juga korban lainnya. Karena ini pernah terjadi di kami, di daerah Situak Barat, Ujung Gading, di mana ada seekor anak beruang terjerat. Di samping anak beruang ini terjerat, ada induknya yang cukup besar. Setidaknya sudah usia 15 tahun, sudah cukup besar. Dan ini tidak jauh dari induknya. Sementara anaknya ini sudah 1 hari lebih terjerat. Sehingga ini harus dilakukan pengobatan, penanganan medis. Nah, masyarakat waktu itu belum mau mendengarkan himbauan dari petugas lainnya bahwa menjauh gitu, maksudnya dari tim gitu kan. Nah, sehingga kita juga harus memikirkan keselamatan penduduk lain, karena induk ini mengejar tim ataupun yang lain yang ada mendekati anaknya. Sehingga waktu itu kita bekerja sama dengan TNI Polri, minta warganya diungsikan dulu menjauh dari lokasi kejadian. Hanya tim BKSDA pada waktu itu yang langsung berhadapan dengan satwa di lokasi. Dan memang pada waktu itu kita harus memisahkan induknya dulu untuk dapat melakukan penanganan terhadap anaknya. Pak De, kalau kita bicara soal pengalaman nih Pak De, ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan nggak Pak De ketika mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar ini ya? Mungkin, atau Pak De pernah jadi korban juga nih dari hewan liar ini? Ya, alhamdulillah sampai sekarang baik kami secara di institusi di Agam ataupun mungkin BKSDA di seluruh Indonesia ya, saya belum pernah mendengar ataupun mengetahui ada korban dari satwa dari pihak petugas selama ini gitu. Tapi kalau ditanya pengalaman, kami punya pengalaman yang cukup saya kira mungkin akan diingat terus, itu daerah Solok, salah satu daerah di Kabupaten Solok, di mana pada waktu itu dilaporkan 2 ekor harimau melintas di jalan gitu kan. Nah, pada waktu itu beban terberatnya adalah bagaimana mengendalikan masyarakat, bukan satwanya. Karena masyarakat yang sedemikian rupa yang tidak bisa atau tidak mau kita larang ke ladang, dia tetap beraktivitas, sementara satwanya harimau terlihat. Kemudian juga desakan-desakan dari berbagai pihak agar segera ditangkap, bahkan ada yang minta dibunuh.
Sementara kan ada perlakuan khusus untuk satwa harimau ini, tidak bisa semudah itu untuk menangkap ataupun membunuhnya. Ada prosedur khusus yang dibanding satwa lain. Nah, pada waktu itu kita ke sana bukan kita memikirkan satwanya dulu, tapi bagaimana masyarakat ini dapat dikendalikan dulu. Karena pada waktu itu dari masyarakat sendiri resistensi atau alergi terhadap petugas ketika datang. Nah, kami tidak tahu apa sebabnya, tapi alhamdulillah pada waktu itu dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakatnya dapat dikendalikan. Nah, baru kita setelah kendalikan masyarakatnya, baru harimaunya dapat kita tangkap gitu. Jadi dua hal yang kita tangani waktu itu di situ. Kebetulan kita di situ juga bersama rekan dari KSDA Solo dan juga polsek setempat. Nah, jadi mengendalikan masanya ini yang susah dulu. Karena beribu malamnya waktu itu, siang malam yang menyaksikan gitu kan. Dan semuanya itu ya namanya massa tekanannya cukup tinggi, tangkap, bunuh segala macam lah. Ya intimidasi verbal lah seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya menghadapi hal-hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh BKSDA? Karena kan kalau udah warga, udah satu kampung meminta untuk misalnya dihabisi atau digas aja gitu, apa yang dilakukan tuh Pak De? Jadi kalau berdasarkan beberapa pengalaman di daerah, tetap kami menyampaikan edukasi. Karena kadang sebagian masyarakat itu karena ketidaktahuannya ataupun karena ikut-ikutan terprovokasi. Tapi ketika kita sampaikan edukasi kita, mungkin ya tentu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, belum ada daerah yang istilahnya keras atau agresif terhadap kami. Jadi pada prinsipnya mereka mau menerima penjelasan kita, sehingga kita dapat fokus menangani satwanya. Tapi kalau ditanya bagaimana pengalaman terhadap satwanya sendiri, ya kami pribadi punya pengalaman 2017 di mana berhadapan jarak 5 meter dengan satu harimau. Pada waktu itu kita berlima, tim gabungan lah, ada TNI, Polri segala macamnya. Saya pribadi waktu itu yang turun sendiri dari mobil menggiring satwa ini kembali ke dalam, karena waktu itu dia tidur di jalan aspal. Nggak ada rasa takut Pak De itu harimau? Ya pada prinsipnya ya bukan ini ya, don't try this at home juga ya, artinya perilaku satwa ini sesungguhnya dia menghindari kontak dengan manusia. Menghindari kontak dengan manusia. Pada waktu itu kita dengan modal senter saja. Tentunya tetap ada teman saya di belakang siaga dengan senjata api ya. Tapi pada waktu itu kita turun jarak 5 meter dengan modal senter. Ya seperti menggiring anak kucing lah gitu. Kembali ini dan alhamdulillah nurut gitu. Ikut lagi masuk dalam hutan lagi gitu. Seperti itu pengalaman 2017 di daerah Palembayan, Hutan Agam. Itu harimau Pak De ya? Harimau. Dan itu kita punya videonya waktu itu. Di videokan sama kawan saya dari dalam mobil gitu kan. Artinya memang mental juga sangat diperlukan ya Pak De ya? Ya, sebenarnya selain mental menurut saya yang paling tinggi adalah pengetahuan kita tentang satwa itu sendiri gitu. Iya, harus paham kita sifat hewan itu seperti apa. Seperti kami menangani buaya misalnya. Buaya itu kami berbeda penanganannya dengan satwa lain. Buaya ini ditangani pada malam hari. Karena dia mudah terdeteksi malam hari. Jadi kalau malam hari itu kita masuk air ataupun menggunakan perahu, diam, gelap-gelap. Kalau mungkin bagi umum itu tidak safety, tapi kita sesungguhnya sudah dengan sedemikian rupa mengenali perilakunya. Jadi sudah mengenali perilakunya, tetap kita lakukan pada malam hari. Buaya ini penanganannya, menangkapnya segala macamnya. Ya, oke Pak De, ini khusus untuk yang konflik, jika terjadi konflik antara manusia dan hewan, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh masyarakat atau juga mungkin warga yang mungkin terjadi konflik itu, apa aja yang harus dilakukan Pak De? Jadi kalau himbauan kami atau saran kami kepada warga, terutama warga yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat satwanya, baik itu buaya ataupun harimau segala macamnya, himbauan kami pertama tentunya tidak beraktivitas sendirian. Karena satwa ini memiliki indera, dia hanya melihat sensor panas dari tubuh kita. Ya, nah ketika kita lebih dari satu, itu cenderung satwa ini tidak akan mendekati manusia. Ini kita dapat lihat pada kejadian kasus manusia mungkin yang dimakan oleh ular. Nah itu pasti terjadi ketika manusia sedang sendiri ya? Tidak pernah ketika manusia sedang berdua atau bertiga. Karena mungkin satwa ini menganggap ketika dia mangsa manusia ini, dia akan aman, tidak ada yang akan mengganggu. Tapi ketika ada manusia yang lain, dia akan terancam ketika dia memangsa salah satu dari antara mereka. Jadi itu satu, tidak beraktivitas sendirian. Kedua, membatasi aktivitasnya. Artinya dalam artian seperti misalnya para pencari ikan yang berada di sungai-sungai yang besar, mungkin jam 5 sore itu sudah waktu maksimal. Atau masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan, jam 5 atau jam 4 itu sudah waktu maksimal berada di harus kebunnya. Keluar dari hutan gitu. Iya. Kemudian juga kepada para pemilik ternak, tidak lupa tentunya mengandangkan ternaknya. Sedemikian rupa. Jadi ada beberapa daerah yang ternaknya itu puluhan ekor, dibiarkan begitu saja lepas di pinggir hutan. Tentunya ini tidak safety juga untuk ternaknya gitu.
Kemudian kalau yang terakhir, ketika terjadi konflik, tentunya kami tetap menghimbau, tetap upayakan penyelamatan terhadap diri sendiri dulu. Artinya selamatkan diri sendiri, evakuasi diri sendiri ke tempat yang lebih aman, atau segera menghubungi siapa saja yang bisa dihubungi, sehingga kita dapat evakuasi oleh warga lain gitu. Dan tentunya setelah itu nantinya melaporkannya ke pihak terkait, baik itu Polri, TNI ataupun ke BKSDA langsung. Nah, kalau masyarakat ingin melapor kemana? Apakah ada nomor yang bisa diinfokan ya, Pak De? Jadi BKSDA punya call center-nya dan juga kita punya akun medsos mungkin yang ini gitu. Dan untuk di wilayah-wilayah kita juga sudah punya kontak yang bisa sudah disebarkan kepada nagari-nagari bahkan jorong-jorong gitu. Jadi sudah ada juga kita menyebarkan informasi kontak person. Oke. Itu dia penonton padang kita dimanapun Anda berada, diskusi kita dengan Pak Ade. Tapi saya juga masih punya satu materi lagi ya, bahwa ternyata di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, tanaman Rafflesia menjadi salah satu tanaman yang langka dan banyak ditemukan. Itu benar nggak Pak Ade?